ahli sunnah wal jamaah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di antaranya adalah dalil tentang bahwa orang-orang atau para nabi dan para wali yang telah wafat, mereka itu masih bisa memberikan atau mereka itu memiliki tasarruf setelah kewafatannya. Tasarruf artinya mereka masih bisa melakukan sesuatu. Mereka masih bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu. Mereka masih bisa. Di antaranya adalah memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup biiznillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita lanjutkan ngaji kitab Mujibul Muhtaj fi Ma'rifatil Isra'i wal Mi'raj. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa fi hadzal hadithi dalilun li ahli al-haqqi ahli sunnati wal jama'ati al-asy'ariyati wal maturidiyyati ala anna an-nabiyya wal waliyya lahu tasarrufun ba'da wafatihi wa yanfa'u biiznillahi. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini terdapat dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah, ahlul haq, ahlu sunnah wal jamaah, yang megang kitab terjemah halaman 36 bagian bawah. Dalam hadis ini terdapat dalil bagi ahlul haq, ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahwa nabi dan wali itu memiliki tasarruf, bisa melakukan tindakan setelah meninggal dunia, dan bisa memberikan manfaat dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Alaysa Musa nafa'a ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naf'an aziman. Bukankah Nabi Musa itu telah memberikan manfaat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemanfaatan yang agung, bihadzal ladzi hasala lailatal mi'raj, dengan apa yang terjadi pada malam Mi'raj. Hina asyara 'ala ar-rasuli ay yatluba min rabbih takhfifa fi 'adadi shalawat. Yaitu ketika Nabi Musa menyarankan Rasulullah agar meminta kepada Allah keringanan jumlah sholat, jumlah bilangan rakaat sholat, atau jumlah bilangan sholat yang diwajibkan. Wa hadza raddun 'ala al-wahabiyyati musyabbihatil 'asr annafina an-naf'a amman mata. Dan ini adalah bantahan terhadap kelompok Wahabi musyabbihah pada masa sekarang yang menafikan memberikan manfaat dari orang yang telah mati. Wa ya'tabiruna man tawassala bil anbiya wal awliya musyrikan wal a'yadzu billah. Bahkan mereka menganggap bahwa orang yang bertawassul dengan para nabi dan para wali itu adalah orang yang musyrik. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa dalil amaliyah
ahli sunnah wal jamaah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di antaranya adalah dalil tentang bahwa orang-orang atau para nabi dan para wali yang telah wafat, mereka itu masih bisa memberikan atau mereka itu memiliki tasarruf setelah kewafatannya. Tasarruf artinya mereka masih bisa melakukan sesuatu. Mereka masih bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu. Mereka masih bisa. Di antaranya adalah memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup biiznillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa meskipun para nabi itu sudah wafat, tetapi mereka masih bisa memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad, untuk manusia umat Islam yang masih hidup di muka bumi ini. Karena pertama, seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa para nabi itu hidup di dalam kuburnya. Terbukti bahwa para nabi telah keluar dari dalam kuburnya pada malam Isra dan Mi'raj. Mereka semuanya keluar dari kuburnya dan berkumpul di Al-Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Kemudian ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah juga menemui para nabi di setiap langit. Artinya mereka itu keluar dari kuburnya dan mereka memiliki tasarruf di dunia ini, di bumi ini. Dan yang kedua, buktinya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu berada di langit yang ke-6. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan sholat 50 kali dalam sehari semalam, Nabi Musa kemudian menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian diringankan sampai umat Islam ini hanya diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, tetapi memperoleh pahala 50 kali sholat. Sholat 5 kali, pahalanya 50 kali. Ini adalah apa? Sebuah kemanfaatan. Naf'un azim, kemanfaatan yang sangat agung, karena dengan hanya melakukan 5 kali sholat, kita sudah bisa memperoleh pahala melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Siapa yang penyebab dari manfaat ini? Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Seandainya Nabi Musa alaihissalam tidak menyarankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meminta keringanan, maka kita ini diwajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Dan itu akan sangat berat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan sebab saran dari Nabi Musa, akhirnya umat Islam hanya diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam, tetapi dengan pahala 50 kali dalam sehari, 50 kali sholat. Nabi Musa meskipun sudah wafat, tetapi dia masih bisa memberikan manfaat untuk umat Muhammad. Menunjukkan apa? Bahwa para nabi meskipun mereka sudah wafat, tetapi mereka masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup, sehingga kita pun bisa bertawassul, beristighosah, bertabarruk dengan mereka. Kita masih bisa bertawassul dengan mereka. Tawassul artinya kita berdoa kepada Allah, meminta didatangkan manfaat atau dijauhkan dari madarat kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama nabi atau wali.
sebagai penghormatan, pemuliaan kepada para nabi atau wali itu. Itu namanya tawassul. Ketika kita mengatakan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Ini namanya tawassul. Atau yang mudah yang biasa kita baca misalnya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ini namanya apa? Tawassul. Kita salah satu amaliyah yang biasa dilakukan oleh umat Islam ahli sunnah wal jamaah adalah tawassul seperti ini. Dan tawassul seperti ini ada dalilnya. Ada dalilnya. Di antara dalilnya adalah dalil dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bahwa ternyata para nabi meskipun mereka sudah wafat, ternyata mereka masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Meskipun ketika itu beliau sudah wafat, ternyata beliau hidup setelah wafatnya dan memberikan manfaat kepada umat Muhammad, yaitu berupa memberikan saran kepada Nabi Muhammad, meminta keringanan jumlah sholat yang diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad, sehingga yang asalnya 50 kali menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Ini diantara dari sekian banyak dalil tentang bolehnya tawassul dan istighasah dengan para nabi dan para wali. Maka kita harus waspadai orang-orang siapa? Orang-orang Wahabi yang disebut musyabbihatul asr. Mereka adalah kelompok musyabbihah pada masa sekarang. Kelompok musyabbihah adalah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena orang Wahabi ini mereka menyerupakan Allah dengan malaikat, menyerupakan Allah dengan manusia, menyerupakan Allah dengan makhluk yang lainnya. Mereka mengatakan Allah itu beranggotakan badan kayak manusia, punya mata, punya tangan, punya kaki, dan seterusnya. Mereka juga mengatakan Allah itu bertempat di atas langit seperti halnya para malaikat. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu sehingga mereka orang Wahabi disebut sebagai kelompok musyabbihah pada masa sekarang. Nah, di antara kesesatan Wahabi itu mereka juga mensyirikkan orang yang bertawassul dengan para nabi dan para wali. Maka kita bantah dengan hadis tentang Al-Mi'raj, bahwa di malam Mi'raj dalam hadis panjang yang kemarin sudah kita baca, di sana ternyata Nabi Musa alaihissalam meskipun beliau sudah wafat tetapi masih bisa memberikan manfaat yang sangat besar terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain ada hadis-hadis yang lainnya yang sangat banyak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Insyaallah kitab ini akan kita selesaikan besok. Semoga bisa selesai. Sehingga kita tidak banyak memberikan penjelasan yang panjang lebar. Mal maqsud minal mi'raj? Al maqsudu minal mi'raji tasyrifur rasuli bi'itla'ihi ala ajaibil alamil ulwiyyi wa ta'zimu makanatihi. Qala ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Suratun Najm. Maksud daripada Mi'raj atau tujuan daripada Mi'raj adalah memuliakan Rasulullah. Ini yang pertama, tasyrifur Rasul. Memuliakan Rasulullah dengan memperlihatkan kepada beliau keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas. Ini yang pertama, yaitu apa? Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak
semua atau bahkan Rasulullah adalah satu-satunya yang dimuliakan dengan diperlihatkan keajaiban-keajaiban, tanda-tanda kekuasaan Allah yang berada di alam atas ketika Mi'raj. Kalau Isra tujuannya adalah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang berada di alam bawah, sebagaimana dalam ayat Al-Isra ayat 1, linuriyahu min ayatina. Ini tentang Isra, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda keagungan kami. Sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sedangkan tujuan Mi'raj itu juga untuk memuliakan Nabi dengan memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kekuasaan Allah, keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas. Untuk memuliakan kedudukan beliau, mengagungkan kedudukan beliau dengan diperlihatkan keajaiban-keajaiban, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di alam atas. Alam atas artinya yang berada di atas langit. Sehingga dikatakan dalam surat An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ayat ini adalah rentetan dari ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang masalah Mi'raj. Laqad ra'a, benar-benar Nabi Muhammad itu telah melihat tanda-tanda yang agung akan kekuasaan Tuhannya. Nah, ini bukti bahwasanya tujuan daripada Mi'raj adalah untuk memuliakan Rasulullah dengan cara memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit yang ketujuh. Ini penting untuk disampaikan. Karena ada sebagian orang yang beranggapan bahwasanya tujuan daripada Mi'raj itu adalah untuk sowan kepada Allah. Seakan-akan mereka meyakini bahwasanya Allah itu bertempat tinggal di atas langit yang ketujuh. Ada di sana, ada rumahnya Allah, Allah tinggal di sana, sehingga Nabi Muhammad naik ke atas langit ketujuh tujuannya untuk menghadap sowan kepada Allah yang tinggal di sana. Ada sebagian orang yang memiliki pemahaman dan keyakinan yang sesat seperti itu. Termasuk diantaranya adalah orang Wahabi. Orang Wahabi ketika datang bulan Rajab, mereka berkoar-koar ingin menjelaskan menurut mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di atas langit yang ketujuh. Mereka memiliki keyakinan yang rusak seperti itu. Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita telah jelaskan berkali-kali bahwa kita meyakini Allah ada tanpa tempat. Karena tempat itu adalah makhluk, Allah tidak butuh kepada makhluk. Karena bertempat itu adalah sifat makhluk. Semua makhluk apapun itu, apakah makhluk yang itu berupa jisim, kasif atau latif, semuanya pasti bertempat. Dan Allah laisa kamitslihi syai', Allah enggak serupa dengan makhluk, maka Allah ada tanpa tempat. Maka seseorang yang mengatakan Allah bertempat, berarti dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini bertentangan dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Nah, ini adalah penegasan dari akidah ahli sunnati wal jamaah yang disampaikan oleh seluruh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahwa Allah ada tanpa tempat. Nah, maka harus diwaspadai ketika ada sebagian orang dengan dalih peristiwa Mi'raj bahwa Rasulullah dinaikkan ke atas langit ketujuh, dalam pemahaman yang rusak mereka mengatakan itu tujuannya adalah untuk menghadap Allah yang tinggal di sana.
Ini sangat berbahaya sekali, sangat merusak akidah. Padahal tujuan tentang Isra maupun Mi'raj itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tentang Isra tujuannya dijelaskan oleh firman Allah, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda keagungan kami, kekuasaan kami yang ada di alam bawah. Tentang Mi'raj sudah dijelaskan oleh ayat Al-Quran, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, bahwa pada malam Mi'raj Rasulullah itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung yang berada di alam atas. Yang nanti akan kita ceritakan di sini apa saja keagungan, tanda keagungan Allah yang berada di alam atas yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidatun jalilah. Sekarang ada faidah yang penting. Yajuduru bina an nadhkura bi anna Allah Ta'ala huwa khaliqus samawati sab'a wa khaliqul amakini kulliha. Sangat penting untuk kita sebutkan bahwasanya Allah adalah pencipta langit yang 7. Allah adalah pencipta langit yang ke-7. Wa khaliqul amakin, dan Allah adalah pencipta tempat seluruhnya. Allah pencipta langit, pencipta arsy, pencipta bumi, pencipta tempat-tempat yang lainnya. Semuanya Allah yang menciptakannya. Wa anna Allah kana mawjudan qabla khalqil amakin bila hadhil amakin kulliha. Dan bahwasanya Allah itu pada azal ada. Allah ada sebelum terciptanya tempat-tempat ini. Dengan tanpa tempat-tempat ini semuanya. Sebelum adanya arsy, Allah ada tanpa arsy. Karena itu semuanya makhluk. Makhluk itu apa artinya? Artinya dulu nggak ada, kemudian ada. Diadakan. Dari tidak ada menjadi ada. Allah itu ada sebelum terciptanya tempat. Allah ada sebelum terciptanya arsy, tanpa arsy. Allah ada sebelum terciptanya langit, tanpa langit. Allah ada sebelum terciptanya bumi, tanpa bumi. Allah ada sebelum terciptanya tempat, tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat. Kita lanjutkan. Fala yajuzu ayyu'taqada anna Allah Ta'ala mawjudun fi makanin aw fi kullil amkinah. Maka enggak boleh diyakini bahwasanya Allah itu berada pada tempat tertentu atau ada dalam semua tempat. Enggak boleh diyakini seperti itu. Aw annahu mawjudun fis sama' bidzatihi. Juga tidak boleh diyakini Allah itu ada di langit dengan zatnya. Bahwa zat Allah itu bertempat di langit. Enggak boleh dikatakan begitu. Tidak boleh diyakini seperti itu. Au mutamakkinun 'alal arsy au halun fil fadha. Juga enggak boleh diyakini bahwasanya Allah itu menetap di atas arsy atau bertempat di udara. Enggak boleh diyakini seperti itu. Aw annahu qaribun minna aw ba'idun anna bil masafah. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu jauh dari kita atau dekat dari kita dengan makna jarak. Bahwa jarak Allah itu dekat dengan kita atau jauh dengan kita. Itu enggak boleh. Boleh dikatakan Allah itu dekat dengan orang-orang yang soleh dari sisi apa? Dari sisi derajatnya, bukan masafah, bukan jaraknya. Karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Wa man nasabal makana awil jihata lillahi la yakunu musliman. Orang yang menisbatkan tempat atau arah kepada Allah, maka dia bukan muslim. Orang yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas langit
atau bertempat di atas arsy, atau bertempat di udara atau di bumi, maka dia bukan muslim. Orang yang mengatakan bahwa Allah ada di atas, bertempat tinggal di atas, bertempat tinggal di arah bawah, di arah kanan, di arah kiri, di arah depan, di arah belakang, maka dia bukan muslim. Wa yakunu dukhulu fil Islam, ini penting. Seandainya ada yang berkeyakinan seperti itu, sebelum ini ternyata ada sebagian yang berkeyakinan bahwa ketika Mi'raj itu Rasulullah naik ke atas langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah yang bertempat tinggal di sana. Seandainya ada orang yang berkeyakinan seperti itu, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Dia harus kembali masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana caranya? Wa yakunu dukhulu fil Islam binutqi bisyahadatain. Untuk masuk ke dalam agama Islam, maka dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma'a'tiqadis shawab, dengan meyakini yang benar. Jadi dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan keyakinan yang benar, tidak meyakini bahwa Allah berada pada tempat tertentu atau berada pada arah tertentu. Annallaha mawjudun bila makanin. Allah ada tanpa tempat wala yushbihu syai'an min makhluqatihi, dan Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Fayajibul hadar minal kitab al-musamma Kitabul Mi'raj al-mansub kadziban li Ibnu Abbas. Maka di sini kita wajib untuk berhati-hati terhadap kitab yang berjudul Kitabul Mi'raj. Kitab ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas secara dusta. Aslinya bukan karya Ibnu Abbas atau berasal dari Ibnu Abbas, tetapi ada seseorang yang menulis kitab ini, kemudian diberi nama bahwa buku ini, kitab ini karya Ibnu Abbas, untuk mengelabui umat agar percaya, oh ini Ibnu Abbas pasti benar isinya, padahal itu adalah dinisbatkan kepada beliau secara dusta. Maka harus diwaspadai kitab ini karena berisi ajaran-ajaran tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Hadirin rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala min ajaibi ma ra'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil mi'raj. Di antara keajaiban-keajaiban yang dilihat Rasulullah dalam Mi'raj. Malikun khazinun nar. Yang pertama, beliau melihat malaikat Malik. Malaikat Malik adalah penjaga neraka. Khazinun nar. Min jumlati ma ra'ahu tilka lailata malikun khazinun nar. Di antara sesuatu yang dilihat, keajaiban yang dilihat oleh Nabi pada malam itu, malam Mi'raj, adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Walam yadhak fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Malik ini tidak tersenyum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum kepada Rasulullah tidak. Dia diam saja ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Jibril, sehingga Nabi bertanya kepada Jibril karena ada yang aneh pada malaikat ini. Padahal melihat afdalul makhluqat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak tersenyum sedikit pun, malaikat penjaga neraka. Sehingga Nabi bertanya kepada Jibril, limadza lam yarahu dhahikan ilaihi ka ghairihi. Kenapa? Bertanya, kenapa dia kenapa Rasulullah tidak melihat malaikat
Malik ini tersenyum kepadanya seperti halnya malaikat-malaikat yang lain. Kemudian Jibril menjawab, Inna Malikan lam yadhak munzu khalaqahullahu ta'ala. Sesungguhnya malaikat Malik itu nggak pernah tersenyum sejak Allah menciptakannya. Jadi begitu ciptakan sudah langsung tidak pernah tersenyum sama sekali. Nah, karena memang malaikat penjaga neraka. Kalau tersenyum bagaimana? Jadi dia tidak pernah tersenyum sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau dhahika li ahadin la dhahika ilaika. Seandainya dia tersenyum, pastilah seandainya dia tersenyum kepada seseorang, pastilah dia akan tersenyum kepadamu, wahai Muhammad. Kalau kepadamu saja enggak tersenyum, bagaimana kepada yang lain? Tentu tidak akan tersenyum. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bukan karena tidak menghormati Nabi, memang dia diciptakan sebagai penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum sama sekali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga kita semuanya diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Al-Baitul Ma'mur. Yang kedua, Al-Baitul Ma'mur. Ini sudah kita ceritakan dalam hadis yang kemarin. Wa ra'a fis sama'i sabi'ah al-Baitul Ma'mur wa huwa baitun musyarrafun wa huwa li ahli sama'i kal ka'bati li ahli al-ardi. Kulla yawmin yadkhuluhu sab'una alfa malakin yusalluna fihi thumma yakhrujuna wa la ya'uduna abadan. Sudah kita ceritakan ini bahwa di atas langit yang ketujuh Rasulullah melihat Al-Baitul Ma'mur. Apa Al-Baitul Ma'mur itu? Al-Baitul Ma'mur adalah sebuah rumah yang dimuliakan oleh Allah bagi penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Bagi para malaikat, Al-Baitul Ma'mur seperti Ka'bah bagi penduduk bumi, yaitu manusia, umat Islam. Setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat. Mereka melakukan sholat di dalam Al-Baitul Ma'mur ini, kemudian mereka keluar dan mereka yang sudah masuk pada hari ini, mereka tidak akan kembali selama-lamanya. Hari ini 70.000 malaikat, besok 70.000 malaikat yang lain. Besoknya lagi 70.000 malaikat, yang lainnya lagi. Besoknya lagi 70.000 malaikat lagi, yang lainnya lagi, dan seterusnya. Satu malaikat hanya masuk satu kali. 70.000 malaikat yang hari ini masuk di Baitul Ma'mur untuk ibadah kepada Allah, maka tidak akan pernah masuk lagi sampai sekarang. Berarti berapa jumlah para malaikat? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jumlahnya sangat banyak karena para malaikat adalah makhluk Allah yang jumlahnya paling banyak. Jumlahnya jauh lebih banyak dari manusia. Jauh sekali dari jumlah manusia. Jumlahnya lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi ini. Jumlahnya lebih banyak dari daun-daunan yang ada di muka bumi. Jumlahnya lebih banyak dari hitungan rambut manusia yang ada di bumi ini. Jumlah para malaikat paling banyak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wal malaikatu ajsamun nuraniyah dzu ajnihatin laisu dzukuran wala inasan la ya'kuluna wala yashrabun wala yatanakahuna wala ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa adaduhum la yuhsihi illallah. Siapa para malaikat itu? Malaikat adalah jisim nuraniyah, artinya jisim yang diciptakan dari cahaya. Diciptakan dari cahaya yang memiliki sayap. Malaikat memiliki sayap, beberapa sayap. Ada yang 2, 3, 4 dan seterusnya. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Nah, jadi malaikat itu punya sayap.
Laisu dzukuran, mereka para malaikat bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Tidak seperti kita yang makan dan minum. Mereka tidak makan, tidak minum. La yatanakahun, mereka tidak menikah karena memang mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Maka mereka tidak menikah. Karena tidak menikah, ya mereka la yatanasalun, mereka tidak beranak pinak sebagaimana manusia. Jadi mereka diciptakan oleh Allah langsung dalam jumlah banyak. Tidak mengalami kelahiran, bayi dulu, kemudian besar, kemudian dewasa, kemudian menjadi malaikat yang tua. Enggak ada seperti itu. Nah, malaikat langsung diciptakan oleh Allah dalam jumlah yang sangat banyak, tidak melalui proses kelahiran dan pertumbuhan sebagaimana manusia. Wa adaduhum, dan jumlah mereka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jumlahnya sangat banyak, miliaran, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya karena memang Allah yang telah menciptakannya. Ini keajaiban kedua yang dilihat oleh Rasulullah di malam Mi'raj, di alam atas. Sidratul Muntaha, yang ketiga Sidratul Muntaha. Wa hiya syajaratun 'azimatun biha minal husni ma la yasifuhu ahadun min khalqillah. Sidratul Muntaha itu pohon. Karena sebagian orang ada yang memahami Sidratul Muntaha adalah nama suatu tempat yang ada di atas langit yang ketujuh. Sidratul Muntaha bukan tempat. Sidratul Muntaha adalah nama dari sebuah pohon. Jadi pohon yang sangat besar, keindahannya itu tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mensifatinya. Yang mensifati keindahan pohon Sidratul Muntaha itu enggak ada. Bahwa Nabi melihat malaikat Jibril untuk kedua kalinya dikatakan indah, itu artinya di dekat pohon Sidratul Muntaha. Bukan artinya Sidratul Muntaha itu tempat. Di tempat itu Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud aslinya yang kedua. Tetapi di dekat pohon itu Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Hadirin rahimakumullah. Yaghshaha farashun min dhahab wa asluha fis sama'is sadisah wa tasilu ila sabi'ati wa ra'aha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fis sama'is sabi'ah. Pohon itu dikerumuni oleh kupu-kupu yang terbuat dari emas, yang menambah keindahan dari pohon itu. Akarnya ada di langit yang keenam, menjulang tinggi sampai ke langit yang ketujuh. Bahkan ke atasnya lagi, lebih atas lagi dari langit yang ketujuh. Dan Rasulullah melihat Sidratul Muntaha ketika beliau berada di atas langit yang ketujuh. Sebenarnya dia sudah ada di langit yang keenam karena akarnya ada di langit yang keenam. Berarti besarnya luar biasa. Karena langit kemarin telah kita jelaskan antara satu langit dengan langit yang lain itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Langit ke-6 ke langit yang ke-7 jaraknya 500 tahun perjalanan. Nah, pohon itu menjulang tinggi sampai dari langit yang ke-6 sampai di atas langit yang ke-7, bahkan masih naik lagi. Masih lebih tinggi lagi dari langit yang ke-7. Ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-jannah, yang keempat al-jannatu, surga. Wa hiya fawqas samawati sab'i. Surga itu berada di atas langit yang ketujuh. Munfasilatun anha, yang terpisah dari langit yang ketujuh. Bukan langit yang ketujuh itu menjadi lantainya surga, bukan.
tetapi dia terpisah dari langit ketujuh. Langit ketujuh masih naik, kemudian di sana ada surga. Fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin mimma a'addahu Allahu lil muslimin al atqiya khassatan wa li ghairihim mimman yadkhulul jannata na'imun yashtarikuna fihi ma'ahum. Surga ini merupakan, di dalam surga dikatakan di sana ada nikmat-nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbersit dalam hati manusia. Yaitu nikmat-nikmat ini yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang Muslim yang bertakwa secara khusus. Ini nikmat khusus. Seperti yang sudah kita ceritakan, bahwasanya nikmat surga ada dua macam. Ada nikmat ammah, ada nikmat khassah. Nikmat ammah artinya nikmat yang umum, yang diperoleh oleh seluruh penduduk surga. Penduduk surga itu siapa? Orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu ada yang bertakwa dan ada yang tidak bertakwa. Ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang fasik, ada yang ahlul kabair. Tetapi umat Islam semuanya masuk ke dalam surga. Ada yang masuk surga setelah masuk neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya, kemudian baru masuk surga. Artinya semua umat Islam mereka adalah ahlul jannah, mereka adalah penduduk surga. Maksudnya orang Islam adalah mereka yang mati dalam keadaan muslim. Mereka akan menjadi ahlul jannah. Nah, di dalam surga ada dua nikmat. Nikmat umum itu diperoleh oleh semuanya, baik dia itu bertakwa atau tidak bertakwa, semuanya mendapatkan nikmat ini. Yaitu nikmat sehat, tidak pernah sakit, kemudian nikmat muda, tidak pernah tua, kemudian nikmat apa lagi? Mereka selalu bahagia, tidak pernah susah, kemudian nikmat mereka minum dari 4 sungai yang mengalir di atas lantai surga, dan beberapa nikmat lainnya yang telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini namanya ammah, nikmat yang ammah, naimul jannah yang ammah. Ada nikmat yang khusus. Nikmat khusus ini hanya diperuntukkan untuk orang Islam yang bertakwa. Yang bertakwa artinya yang senantiasa menjalankan yang diwajibkan dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mereka langsung masuk ke dalam surga, dan di dalam surga selain mendapatkan nikmat ammah, mereka juga mendapatkan nikmat yang khusus. Seperti apa nikmat khusus? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat yang enggak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit oleh hati. Ini perlu diberi penjelasan karena ada sebagian orang yang salah paham, mengatakan bahwa nikmat surga itu nggak bisa dibayangkan, nikmat surga itu nggak bisa diceritakan, nikmat surga itu nggak bisa digambarkan. Sebagian mengatakan seperti itu. Kita katakan apa? Tidak mutlak. Nikmat surga ada dua. Ada nikmat surga yang bisa digambarkan. Kenapa? Karena sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sudah digambarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Betapa banyak ayat yang bercerita tentang nikmat surga dan betapa banyak hadis yang menceritakan tentang nikmat surga. Maka ada nikmat surga yang bisa dibayangkan. Ini adalah yang disebut dengan nikmat yang umum. Bahwa nikmat surga ada yang tidak bisa digambarkan, itu benar, yaitu nikmat surga yang khas, nikmat surga yang khusus diberikan kepada orang-orang muslim yang bertakwa. Ini yang nggak bisa dibayangkan. Yang disebutkan dalam hadis dikatakan apa?
ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Faqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hali ahlil jannati ba'da dukhuliha. Rasulullah telah menceritakan kepada kita tentang kondisi atau keadaan penduduk surga setelah masuk ke dalam surga. Qala, setelah nanti masuk ke dalam surga, bagaimana keadaan penduduk surga? Ini yang tadi sedikit kita telah sampaikan. Yunadi munadin, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Seorang malaikat berseru kepada penduduk surga, kalian akan selalu sehat, tidak akan pernah sakit selamanya. Ini nikmat umum. Kalian semuanya akan sehat, tidak akan pernah sakit selamanya. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abadan. Yang kedua, kalian semuanya akan hidup, tidak akan pernah mati selamanya. Nikmat umum yang kedua. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan. Kalian semuanya akan tetap muda, tidak akan pernah tua selamanya. Yang kedua. Yang ketiga, nikmat yang ketiga. Wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abadan. Dan kalian semuanya akan merasakan kenikmatan-kenikmatan selamanya, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Nggak akan pernah merasakan sedih, susah, sengsara selama-lamanya. Fadzalika qauluhu azza wa jalla wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam firman Allah, yang maknanya diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Dengan sebab kalian yang kerjakan berupa keimanan dan amal-amal saleh, maka kalian diberikan surga yang dengan sifat-sifat seperti tadi, kenikmatan-kenikmatannya. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati al-hural ain. Di dalam surga Rasulullah melihat bidadari. Bidadari ini bukan manusia. Bidadari bukan manusia, dia makhluk yang Allah ciptakan di dalam surga. Makhluk tertentu, bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat. Bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi makhluk namanya al-hurul ain, yang diciptakan oleh Allah untuk kaum laki-laki dari penduduk surga sebagai istri bagi kaum laki-laki dari kalangan manusia. Fatalaba minhu sayyiduna Jibril ayusallima alaihinna. Kemudian Jibril meminta kepada Nabi untuk mengucapkan salam kepada para bidadari yang ada di dalam surga itu. Bil qauli faqulna lahu, dengan ucapan faqulna lahu, kemudian mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu khairatun hisanun, kami ini adalah wanita-wanita cantik, azwaju qaumin kiram, kami ini adalah wanita-wanita cantik, istri-istri para suami yang mulia. Mereka mengatakan begitu, para bidadari itu. Ini. Wara'a fiha al-wildan al-mukhalladun. Selain melihat bidadari, Rasulullah juga melihat al-wildan al-mukhalladun. Al-wildan al-mukhalladun ini juga bukan manusia. Bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat. Tetapi makhluk, namanya al-wildan al-mukhalladun. Sebagian orang ada yang memahami, mengatakan al-wildan al-mukhalladun itu adalah manusia, yaitu anak-anak yang mati sebelum baligh. Nanti pada hari kiamat mereka akan masuk surga, tapi jadi pelayannya penduduk surga. Ini tidak benar.
Nah, ini tidak benar. Yang benar bahwa al-wildan al-mukhalladun itu adalah makhluk yang bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat, tetapi makhluk yang Allah ciptakan dijadikan oleh Allah sebagai pelayan penduduk surga. Kalau bidadari al-hur al-ain tadi, makhluk yang Allah ciptakan dijadikan sebagai istri bagi kaum laki-laki di surga, selain istri yang dibawanya dari bumi. Ada setiap meskipun nggak bawa juga nanti dinikahkan di dalam surga. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan ma fil jannati a'zabun. Di dalam surga nggak ada yang sendirian, jomblo tanpa ada pasangan, nggak ada. Semuanya berpasang-pasangan, suami istri, suami istri, suami istri. Di dalam surga seperti itu. Sehingga nanti jika ada seseorang yang mati, dia belum bersuami. Atau dia mati belum beristri. Akan dinikahkan. Di dalam surga akan dinikahkan dengan perempuan dari manusia yang juga belum bersuami. Atau sebaliknya. Atau misalnya ada seorang perempuan, dia ternyata suaminya kafir. Sehingga tidak masuk ke dalam surga, maka dia akan dinikahkan lagi dengan laki-laki dari bangsa manusia di dalam surga. Pokoknya di dalam surga semuanya punya istri, semuanya punya suami. Tidak perlu khawatir. Semuanya beristri, semuanya bersuami. Nggak perlu khawatir gimana saya kalau mati nanti belum bersuami atau belum beristri. Kan nggak sendirian saya nanti di surga. Nggak akan sendirian. Semuanya bersuami, semuanya beristri. Bagi kaum laki-laki akan ditambah dengan al-hurul ain, bidadari-bidadari ini yang juga akan menjadi istri bagi kaum laki-laki dari umat Islam di dalam surga. Tetapi di sana tidak ada cemburu, tidak ada cemburu. Tidak ada misalnya dari bangsa manusia cemburu terhadap bidadari yang cantik-cantik itu. Enggak. Karena istri-istri dari manusia itu lebih cantik dari bidadari. Meskipun di dunia ini jelek misalnya. Tetapi kalau dia sholihah, muslimah yang sholihah, maka nanti di surga akan berubah menjadi sangat cantik, lebih cantik dari bidadari. Karena itu yang penting sholihah. Yang penting dia adalah muslimah yang sholihah. Nanti akan berubah menjadi cantik meskipun di dunia ini tidak cantik. Rasulullah melihat al-wildan al-mukhalladun wa hum khalqun min khalqillah laisu minal bashar wala minal malaikah wala minal jin. Seperti yang tadi kita katakan. Allah Ta'ala khalaqahu min ghairi ummin wa abin. Allah menciptakannya tanpa ibu, tanpa bapak. Kallu'lu'il mansur liyakhdimu ahlal jannati. Mereka adalah untuk membantu melayani penduduk surga. Wal wahidu min ahlil jannati aqallu ma yakunu indahu min haula'il wildan asyratu alaf. Penduduk surga yang paling rendah derajatnya itu minimal memiliki 10.000. 10.000 wildan mukhalladun yang akan melayaninya. Itu apa? Minimal. Mereka seperti permata yang bertaburan tadi kallu'lu'il mansur, melayani penduduk surga. Jadi seorang penduduk surga paling sedikit dilayani oleh berapa? 10.000 dari al-wildan al-mukhalladun. Bi'ahda yadai kullu minhum sahifah min dhahab wa bil ukhra sahifah min fiddah. Salah satu tangan masing-masing dari mereka itu memegang piring yang terbuat dari emas dan tangan yang lainnya itu memegang piring dari perak. Melayani, mau makan, mau minum, semuanya sudah dia yang melayani. Dilayani satu orang saja sudah enak. Apalagi dilayani oleh ribuan wildan mukhalladun. Maka nggak ada sesuatu yang susah dalam surga.
apapun yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, semuanya akan bisa diraih. Kenapa? Pelayannya saja 10.000 minimal. Kalau seseorang semakin soleh, solehah, semakin banyak pelayannya, sehingga semakin enak hidupnya di dalam surga, dan itu selama-lamanya tanpa ada akhirnya. Waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.